Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan Kakak asisten praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas praktikum Pemrograman Sains Data Geospasial Lanjut dengan NIM 2464138SW 18457. Hari ini saya akan menampilkan hasil praktikum acara 11 mengenai Leader Classification berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3 dimensi. Untuk agenda di acara minggu lalu atau di acara 11 ini adalah melakukan istilahnya klasifikasi data LIDAR untuk ditampilkan dan divisualisasikan ke dalam bentuk 3 dimensi 3D berbasis deep learning menggunakan algoritma atau sistem metode MAX RCNN. Nah, untuk datanya sendiri kemarin menggunakan data dokumentasi LIDAR berupa point clouds dari kakak asisten praktikum. Jadi ada data small data dan ada test data. Untuk langkah pengerjaan sendiri, yang pertama setelah pembuatan project di ArcGIS Pro, selanjutnya membuka properties dari dataset train small datanya, kemudian di sini dilakukan ada bagian statistik. Di sini ada classification code-nya. Di sini ada yang nomor 14 adalah wire atau konduktor. Ini jaringan kabel listrik dan kabel seperti itu. Kemudian di OK. Nah, selanjutnya ketika ditampilkan dalam ArcGIS Pro, tampilannya seperti ini. Semoga tertampil. Jadi ini adalah data point clouds yang didapatkan dari hasil perekaman objek di permukaan bumi menggunakan LIDAR. LIDAR sendiri adalah singkatan atau maksud saya akronim dari Light Detection and Ranging, yang merupakan sistem penginderaan jauh dengan sistem aktif menggunakan sensor atau sinar laser. Kelebihannya adalah dapat melakukan pengukuran pemetaan objek di permukaan bumi secara cepat, dan hasil produknya berupa point clouds atau titik awan yang telah tergeoreferensi sehingga kita dapat melakukan visualisasi ke dalam bentuk 3D. Nah, dari data seperti ini kita masih belum bisa nih mengamati sebenarnya yang merah ini apa, yang biru ini apa. Nah, oleh karena itu dengan klasifikasi deep learning ini menggunakan MAX RCNN, kita di sini di agenda acara 11 ini akan melakukan klasifikasi sebenarnya apa sih objek di permukaan bumi yang telah terekam di dalam data LIDAR ini. Nah, oke. Nanti jika ditampilkan dalam bentuk 3D akan terlihat seperti ini, tapi masih belum terlalu jelas kelihatan ya, masih ambigu ini adalah apa dan lain-lain. Nah, karena itu kita perlu istilahnya mengklasifikasikan. Nah, caranya adalah yang pertama kita simbolisasi dulu ke dalam kelas. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini nanti akan tampil, oh ternyata ini adalah vegetasi, kemudian ada lahan terbuka, ada mungkin sawah, dan ini tampak seperti wire conductor, mungkin jaringan kabel seperti itu. Lalu menggunakan tools yang pertama, prepare point cloud training data, 3D analysis tools. Nah, di sini memasukkan data yang dimasukkan adalah train small-nya. Kemudian ada file small. Ya. Ini untuk outputnya disimpan di dalam folder training data small. Nah, ini untuk pengaturan. Oke. Mana? Ini untuk pengaturan di bagian proses prepare point cloud training data. Di sini input point cloud-nya adalah train small, boundary feeder-nya adalah band file 1 small, lalu validation-nya adalah file small. Validation boundary-nya menggunakan BND atau boundary file small. Oke, ini block size-nya 82 feet untuk hasil prosesnya, dan tadi telah di output-nya tuh disimpan di bagian training data small ini.
Dan ini adalah hasilnya. Hasilnya didapatkan 2 folder untuk train dan validation. Nah, di dalam folder train di sini ada grafik untuk jumlah blok dan point count atau titik poin yang terhitung. Kemudian kita akan melakukan model classification dari training data point cloud tadi. Untuk pengaturannya di sini minimum points per blocknya 2000. Oke. Nah, di sini batch size-nya maksud saya epochnya di sini 2. Sebenarnya yang di dokumentasi AGIS itu kalau tidak salah ingat antara 10 kalau tidak salah, tapi karena epoch ini akan mempengaruhi proses berapa lama pemrosesan tersebut, jadi kami menggunakan 2 supaya prosesnya lebih cepat. Seperti itu. Ini untuk iterasinya 100 untuk setiap epoch. Nah, hasilnya nanti akan ini selesai, didapatkan training and validation loss. Nah, untuk ground truth-nya dapatkan juga nilai F1 score. Oke. Kemudian data tes LASD tadi dibuka dalam mode local scene untuk tampilannya. Kemudian kita akan melakukan klasifikasi point cloud menggunakan training model. Jadi kan tadi kita sudah melakukan pemodelan training data. Nah, itu akan digunakan untuk melakukan klasifikasi point cloud. Oke, kemudian untuk prosesnya, nah ini hasilnya. Nah, hasilnya nanti akan masuk ke dalam proses klasifikasi yang ditampilkan dalam maksud saya simbolisasi dan klasifikasi. Kemudian nanti dalam model 3D-nya akan seperti ini. Jadi nanti akan dengan jelas terlihat yang bagian ini apa, bagian ini apa, lalu yang memanjang ini apa. Nah, di sini bisa terlihat berdasarkan tadi nilai statistik yang telah diberikan kode klasifikasi. Nah, di sini akan tampak bahwasanya di bagian sini ada vegetasi. Kemudian yang warna kuning ini adalah jaringan kabel listrik. Jaringan kabel maksud saya, mungkin bisa jadi listrik atau bisa jadi kabel lainnya. Baik, jadi dari data LIDAR berupa point clouds, titik-titik seperti itu bisa kita klasifikasi dan bisa kita proses secara lebih cepat dan bisa kita tampilkan visualnya dalam bentuk 3D karena yang namanya perekaman dari satelit penginderaan jauh itu diambil dari atas dan harusnya memang hanya bisa ditampilkan dalam mode 2 dimensi saja, tapi karena seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, kini kita dapat melakukan visualisasi dari data point clouds atau data penginderaan jauh, satelit penginderaan jauh dalam mode yang seperti layaknya objek asli di permukaan bumi, tidak hanya dalam mode 2D, 2 dimensi, tetapi juga dalam mode 3 dimensi seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat jika menggunakan satelit penginderaan jauh sensor pasif yang mungkin barangkali seperti Landsat dan lain-lain untuk data jaringan kabel seperti ini mungkin tidak akan terlihat dengan jelas. Mungkin di Sentinel mungkin akan terlihat lebih jelas, tapi mungkin tidak akan sejelas ketika menggunakan satelit penginderaan jauh sensor sistem aktif seperti LIDAR. Dan di sini pun akan lebih mudah ditampilkan dalam visualisasi 3 dimensi karena point cloud yang tersebut telah tergeoreferensi sehingga kita bisa mengamati dengan jelas apa yang ada di wilayah tersebut. Baik, jadi sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen dan Kakak asisten praktik yang telah membimbing, dan kepada teman saya Rizal Wahyudi yang dengan membantu saya dan teman-teman lain yang laptopnya tidak mampu memproses Leader Point Cloud ini. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.